Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Grace Eloni Bruginting dari kelas 11 Puspa, jurusan Teknik Reklamasi dan Rehabilitasi Hutan. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang erosi dan sedimentasi yang terjadi di daerah saya, tepatnya di tempat tinggal saya. Nah, saat ini saya berlokasi di lahan di Desa Sukamaju, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Nah, apa itu erosi? Erosi adalah peristiwa pindahnya atau terangkutnya bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lainnya yang dibawa oleh media alami. Setelah saya amati, pada lahan ini terjadi, menurut bentuknya terjadi erosi alur. Nah, apa itu erosi alur? Erosi alur adalah pengangkutan tanah dari alur-alur tertentu pada permukaan tanah yang menyebabkan parit-parit kecil yang dangkal yang akan menjadi tempat mengalirnya air. Nah, saya dapat memberikan contohnya. Ini adalah contoh parit-parit dangkal, dan ini adalah tempat mengalirnya air sampai ke ujung sana. Nah, itu adalah contohnya. Dan setelah terjadi pengikisan dari erosi ini, maka terjadi yang namanya pengendapan yang biasa kita sebut dengan sedimentasi. Nah, di sini ini adalah hasil dari sedimentasi dari erosi alur tadi. Nah, berdasarkan jenisnya, sedimentasi ini adalah sedimentasi akuatis atau materi yang dibawa oleh air. Dan berdasarkan pengendapannya, maka hasil dari pengendapan ini atau sedimentasi ini adalah sedimentasi terestis atau pengendapan materi-materi yang ada di darat. Nah, selain dari faktor penyebab terjadinya erosi, maka akan ada juga dampaknya. Nah, dampak dari erosi ini adalah dampak onsite dan offsite-nya. Nah, yang pertama adalah dampak onsite-nya. Dampak onsite-nya itu seperti satu, kehilangan unsur hara dan kerusakan tanah. Nah, setelah kerusakan agregat tanah, maka tanah akan rusak dan kurang baik untuk digunakan. Yang kedua adalah penurunan kualitas tanah dalam menyerap air hujan dan dapat menyebabkan banjir. Selanjutnya adalah dampak erosi offsite. Dampak offsite itu yang pertama adalah kerusakan ekosistem perairan. Contohnya seperti tersumbatnya irigasi. Yang selanjutnya adalah tertimbunnya lahan pertanian. Nah, dapat kita lihat di sini lahannya adalah lahan miring, dan itu adalah lahan pertanian yang biasa ditanami dengan tanaman semusim seperti tadi. Jika longsor terjadi, maka dapat menyebabkan tertimbunnya lahan tersebut. Nah, selain dari dampak penyebab, maka kita akan memerlukan pemecahan masalah agar erosi ini dapat diantisipasi. Nah, upaya pencegahan yang dapat kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat terasering atau sekedan pada lahan yang miring ini, agar ketika terjadi air hujan, air tidak mengalir begitu saja, dan proses terjadinya pengikisan pada tanah dapat ditekan seminimal mungkin. Yang kedua adalah melakukan reboisasi pada lahan ini. Pada lahan ini, kita akan melakukan penghijauan dan penanaman kembali pada lahan ini agar tanaman itu dapat menyerap air hujan dengan baik. Nah, yang ketiga adalah setelah kita melakukan reboisasi, kita juga akan melakukan dengan teknik counter farming. Teknik counter farming ini adalah kegiatan sistem penanaman berdasarkan garis kontur pada tanah, sehingga sistem perakaran semakin kuat dan dapat menahan tanah ketika air hujan datang. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai erosi dan sedimentasi yang terjadi di daerah saya. Nah, apabila ada kata kesalahan, mohon dimaklumi karena saya juga masih dalam proses tahap belajar. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.